Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku di channel cerita dimanapun saudara berada, Alhamdulillah yang telah meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Hari ini saya akan mengisahkan tentang seorang polisi yang melaksanakan ibadah hajinya dengan uang haram. Polisi tersebut mendapat azab di tanah suci Mekah di depan Ka'bah Baitullah. Namun, sebelum kita melanjutkan kisahnya, mari kita menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak menjadi syafaat bagi kita semua. Angin berhembus lemah menggoyangkan pucuk-pucuk pohon di halaman markas kepolisian lalu lintas. Di balik meja kayunya yang berkilat, Kapten Haris duduk memandangi berkas-berkas laporan yang menumpuk. Matanya menerawang jauh, melintasi batas ruang dan waktu. Kembali pada semua jejak langkah kelam yang pernah ia buat. Sebagai perwira senior, Haris disegani banyak orang. Ia dikenal tegas, disiplin, dan cerdas. Setiap operasi penggerebekan perampok jalanan, ia berada di garis depan. Tiap aksinya memancing decak kagum, menambah deretan penghargaan yang dipajang di ruang kerjanya. Namun, tidak semua orang tahu. Di balik itu semua, Haris menyimpan sebuah rahasia besar. Setiap kali menangkap para perampok jalanan, sebagian uang rampasan ia simpan sendiri. Awalnya jumlahnya kecil, hanya selembar, 2 lembar, dengan dalih pengganti resiko. Tapi seiring waktu, ketamakan itu bertumbuh. Kini dalam diam Haris telah membangun harta haram di atas fondasi dusta. Aku mengambil dari para kriminal, pikirnya, membenarkan dirinya sendiri. Uang kotor yang lebih baik aku manfaatkan untuk hal yang suci. Impian terbesar Haris adalah menunaikan ibadah haji. Ia ingin menginjak kakinya di tanah suci, berdiri di hadapan Ka'bah, memohon ampunan. Dalam pikirannya yang tumpul oleh dosa, ia percaya bahwa ibadah itu bisa menghapus semuanya, bahwa Allah akan memaafkan. Seakan-akan masa lalu yang busuk bisa dibersihkan semudah mencuci pakaian kotor. Bertahun-tahun Haris mengumpulkan dana haram itu hingga akhirnya cukup untuk mendaftar Haji Plus, paket perjalanan dengan fasilitas mewah, cepat, dan nyaman. Saat mengabarkan niatnya kepada sang istri, bernama Laila, perempuan itu menangis bahagia. Mas Haris, lirisnya, akhirnya doaku dikabulkan. Semoga Mas jadi haji yang mabrur. Haris hanya tersenyum samar. Di dalam hatinya ada gelisah kecil yang ia tepis keras-keras. Hari keberangkatan tiba. Haris mengenakan pakaian ihram putih bersih. Saat ia bercermin, sekelebat bayangan wajah-wajah asing muncul di belakangnya. Wajah penuh luka, darah, dan kemarahan. Ia mengerjapkan mata. Ia menganggap itu hanya ilusi akibat stres. Dalam pesawat Haris berdoa panjang, tapi doanya terasa hampa. Ia membaca lafaz istighfar namun di sudut hatinya terdengar bisikan. Dengan apa kau datang? Dengan apa kau berdiri di hadapannya? Sesampainya di Mekah, Haris menangis saat pertama kali melihat Ka'bah Baitullah. Tapi air matanya terasa asin seperti darah. Setiap langkah menuju Baitullah terasa berat. Setiap doa yang ia panjatkan seolah memantul kembali, tidak menembus langit. Saat tawaf, tubuh Haris bergetar, bukan karena haru, tapi karena ketakutan yang dalam. Ia merasakan ribuan mata mengawasinya. Di antara lautan manusia, Haris merasa sendirian, sunyi tertelanjang. Malam pertama di hotel, Haris terbangun dari mimpi buruk. Ia melihat seorang pria tua yang dulu pernah ia pukuli saat penggebrakan. Pria itu memandangnya dengan mata kosong, darah mengalir dari pelipisnya. Lalu muncul seorang ibu muda membawa bayi menangis pilu, memohon-mohon sesuatu yang tak bisa Haris dengar. Lalu, seorang pemuda bersimpah darah menunjuk Haris dengan jari gemetar. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah, hatinya berdebar tidak karuan. Malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi dan lagi, semakin nyata. Haris mulai takut tidur. Ia memperbanyak doa, tapi tetap saja wajah-wajah itu menunggunya di alam mimpi. Tanggal 9 Dzulhijjah saat jutaan jamaah berkumpul di Padang Arafah, Haris ikut berdiri di antara lautan manusia yang mengengadahkan tangan memohon ampunan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengeras suara terdengar lantunan doa-doa penuh isak. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami.
Ya Allah, jangan biarkan kami kembali dalam kehinaan. Namun Haris hanya terdiam. Tangannya mengantung, hatinya kaku. Ia ingin menangis, ingin berdoa, tapi seperti ada dinding tebal membungkus jiwanya. Ia hanya mampu menatap kosong ke langit biru. Sore itu tiba-tiba Haris ambruk. Tubuhnya gemetar hebat, nafasnya tersengal. Jamaah di sekitarnya berhamburan mencari bantuan. Ia dibawa ke tenda kesehatan dalam kondisi kritis. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa secara medis ia hanya mengalami tekanan darah tinggi dan dehidrasi ringan. Tapi anehnya, Haris tidak bisa bicara. Suaranya hilang begitu saja. Sejak saat itu, Haris hanya bisa berkomunikasi lewat tulisan. Dalam secari kertas, ia menulis, "Aku melihat mereka. Mereka menagih. Mereka tidak membiarkan aku." Seorang ulama pendamping jamaah datang mengunjunginya. Lelaki tua itu duduk di samping Haris, mengelus punggungnya dengan lembut. "Saudaraku," katanya perlahan, "Allah Maha Pengampun, tapi engkau harus benar-benar mengakui dosamu. Engkau tidak bisa bersembunyi di rumahnya." Haris menggigil. Air mata mengalir deras dari sudut matanya. Dengan tangan gemetar ia menulis panjang lebar tentang seluruh dosa yang pernah ia lakukan. Ia mengaku mengambil uang rampokan, menyimpan untuk dirinya sendiri dan membiayai hajinya dengan uang haram. Ia menulis satu permintaan terakhir. "Sedekahkan seluruh sisa hartaku, sampaikan kepada keluargaku, jangan bangga atas hajiku. Aku tidak pantas disebut seorang haji." Ulama itu menatap Haris dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Allah menerima taubatmu," bisik ulama tersebut. Malam di Muzdalifah, ribuan jamaah tidur di bawah langit terbuka. Suasana hening, bulan mengintip di balik awan tipis. Di tengah malam yang hening itu, Haris wafat. Ia ditemukan dalam posisi sujud. Ketika hendak dimandikan, petugas tubuh Haris keras, kaku, sulit digerakkan. Beberapa ustadz membacakan surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Perlahan-lahan tubuh Haris melunak. Ia dimakamkan di pemakaman Syahara. Perlahan-lahan tubuh Haris melunak. Ia dimakamkan di pemakaman Saraya di Mekah, tanpa kemewahan, tanpa gelar. Hanya nisan kecil bertulisan, "Hamba penuh dosa," yang akhirnya mengaku di hadapannya. Kisah Haris menyebar di kalangan jamaah Indonesia. Ia menjadi pelajaran hidup yang abadi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa haji bukan tempat untuk menutupi dosa, melainkan tempat untuk membuka diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ibadah bukan transaksi, melainkan penyerahan total jiwa yang jujur, rapuh, dan penuh pengakuan. Tanah suci adalah cermin besar yang tidak bisa berdusta. Ia memantulkan siapa kita sebenarnya. Begitulah kisahnya. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.